kita sama-sama tahu bahwa sinyal ini belum tentu stabil. Jadi nanti one day saya nggak bisa di bumi, belum tentu saya berbuat yang tidak, belum tentu bisa jadi tapi kan. Nah itu. Oke. Yang Sekarang dengan berbuat yang tidak bisa menyalahkan teknologi. Oke, welcome back teman-teman semua, sedulur-sedulur semua di Angkringan GTO. Kali ini kita akan membahas satu tema yang agak menarik. Ini kenapa hostnya ini pakai jaket ya? Karena kita akan membicarakan tentang hal-hal yang jauh gitu. Jadi kita akan membicarakan tentang LDR dan LDM. Makanya banyak dari kita ini pakai jaket karena mau pergian jauh gitu. Nah, saya kita ketahui teman-teman di sini nih banyak nih para cowok-cowok ini menjalani LDM dan LDR. Nah, kalau teman-teman di luar sana, sedulur-sedulur sana melihat podcast ataupun YouTube ini terus mengalami yang hal sama, mungkin nanti kalau ada tips-tips bisa juga ditulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu kisah perjuangan para LDR dan LDM ini. Pertama kita langsung saja ke yang masih anget-anget ayam dulu. Oke, monggo. Langsung ke Mas Ade. Oke, yang anget-anget ayam. Kan karena setelah menikah, Mas Ade ini langsung ceritanya agak menyedihkan sih, langsung harus berjuang di negeri Sakura di sana, meninggalkan anak istri di Indonesia. Monggo Mas Ade, gimana tips trik sederhana sih menjalin komunikasi agar LDM itu masih nggak ada konflik lah? Oke, terima kasih Mas Felix yang kali ini jadi moderator. Saya sebenarnya LDM-nya baru jalan mau 2 tahun ini. Ada juga teman kita yang LDM-nya jalan setahun dan malah nggak setahun, malah cuma 6 bulan. Dan dia bisa langsung ngajak istri sama anaknya. Nah, kebetulan saya itu unik. Waktu itu LDM saya rencananya tidak terlalu drama. Tapi ternyata dramanya anak saya itu lahir tepat, ya kurang lebih tepat saat saya akan berangkat ke Jepang. Nah, di situ yang sedikit bikin drama di awal-awal LDM saya. Ya namanya juga anak baru lahir, terus saya harus berangkat S3, ya cukup berat ya meninggalkan momen-momen anak pertama kali. Nah apalagi istri ditinggal sendiri, harus ngurus semuanya sendiri. Nah momen paling susahnya memang kemudian karena seperti itu berujung ke komunikasi. Nah kalau ditanya sama Mas Felix komunikasinya seperti apa, pakemnya itu paling gampang, sebisa mungkin kita selalu punya ada waktu khusus setiap harinya untuk at least video call. Nah video call-nya itu sebenarnya bisa macam-macam, maksudnya video call yang beneran kita interaksi langsung, atau video call yang udah cuman video call tapi kita sambil ngerjain yang lain. Itu cukup cukup meringankan jarak yang kangen sama jarak yang jauh itu loh. Jadi seakan-akan ya kita bersama dengan keluarga walaupun ternyata fisiknya nggak ada di situ. Yang untuk saat ini itu cukup membantu karena udah ada teknologi ya, cukup membantu kita untuk bisa survive proses LDM dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sederhananya seperti itu sih Mas Fer. Mungkin beda lagi kalau yang LDR. Kalau yang LDR masih hangat-hangat tai kucing, di situ mungkin banyak intriknya. Kayak teman kita Mas Robe, Mas Ferry. Oh gitu. Jadi Mas Ade ini melempar ke Mas Robe sekarang? Iya. Oh, monggo Mas Robe. Intrik. Berarti nggak ada sundulan, umpan silang. Intrik ya. Kalau saya sih nggak banyak intrik sebenarnya. Semua itu karena seperti kata Mas Adi tadi, terbantu teknologi kan. Jadi
ya semua manageable lah so far. Ya benar tadi kata Mas Ade, video call itu walaupun sebenarnya kita sambi ya, tapi paling enggak menurut saya kan ada rasa kehadiran kita atau kehadiran orang yang kita sayangi gitu kan. Itu penting. Terus ya alokasi waktu kayak dibikin rutin gitu lebih enak sebenarnya. Tiap misalnya waktu habis pulang atau waktu sebelum berangkat, nah itu dibikin rutin itu menurut saya membantu. Terus ada orang yang bilang, ada orang yang sebenarnya menurut saya agak kontra sama teknologi. Ada yang bilang gini, kalau ada teknologi kayak sekarang itu kan bikin orang lebih demanding, jadi bikin satu sama lain lebih demanding. Ya enggak sih? Lebih demanding enggak sih? Nah, itu kita tanya ke Bro Eka coba. Salam C. Siapa Mas? Tolong diulang pertanyaannya Mas Robe. Validasi OTP menembeng. Jadi teknologi kayak video call gitu, Mas Eka kan pasti juga ada waktu-waktu khusus gitu kan. Ya, Mas Eka jadi bikin pasangan kita atau Mas Eka sendiri demanding satu sama yang lain nggak? Kok nggak telepon gitu misalnya? Kok kamu sibuk banget nggak bisa video call dari kemarin gitu? Misalnya gitu. Kalau zaman dulu surat-suratan kan ya nggak bisa kan komplain kayak gitu. Kok suratmu nggak nyampe salahin Pak Pos gitu atau salahin salah arah atau gimana? Kalau kebetulan ya itu sebenarnya tipikal pasangan kan mesti lain-lain ya. Kalau saya sudah mengalami LDR selama ini. LDM. Ya, LDM. Saya LDMB. long distance rumah tangga, Mas. LDRT. Saya sudah berumah tangga. Indonesia dikit lah. Ya ada balance. Ya kalau selama saya LDR memanfaatkan teknologi itu iya, tapi ketika teknologi itu bermasalah, kita juga tidak mempermasalahkan. Itu sih sebetulnya poinnya. Karena ya kalau saya kebetulan di area yang agak remote ya, kadang sinyal itu ada kalanya kadang sinyal itu kurang bagus. Nah kita juga harus memaklumi itu sih, dan itu memang harus dibangun komitmen itu jauh kita sebelum bersiap untuk LDM. Atau kalau bukan gitu Mas Eka. Maksud Mas Robe itu dari orangnya bukan dari teknologinya. Kalau Mas Eka lupa telepon gitu, misal. Nah ya itu, maksudnya arahnya kan ke sana. Arahnya kan ke sana. Nah, karena kan gini, kita sudah sama-sama tahu nih kondisi kita belum tentu sinyal itu selalu bagus. Makanya kita tidak terlalu bermasalahan ketika satu saat atau satu malam kita nggak teleponan atau video callan sama sekali, itu nggak terlalu masalah. Jadi memang unsur saling percayanya harus ada. Artinya kalau memang yang penting kita beri info ya. Kalau nggak beri info sama sekali sih itu masalah sih. Jadi misalkan malam ini kayaknya nggak bisa video call karena saya mau nge-zoom sama ngirim video, itu clear saja sih. Yang penting ada komunikasi di depan. Sama seperti tadi sebelum kita berangkat untuk LDR atau LDM, ya memang kita sama-sama tahu bahwa sinyal ini belum tentu stabil. Jadi nanti one day saya nggak bisa dihubungi, belum tentu saya berbuat yang tidak, belum tentu bisa jadi tapi kan. Nah itu. Oke. Yang Sekarang dengan berbuat yang tidak bisa menyalahkan teknologi. Oke. Mas Eka mau menunjuk siapa monggo? Host ini juga pasangan baru juga ini. Iya, hostnya pasangan baru tapi lama ya. Hostnya yang lama maksudnya. Saya sendiri kalau menjalani LDM ya baru beberapa minggu inilah, tapi kalau LDR cukup lumayan lama lah. Kalau LDR sempat juga beda negara juga pernah.
beda zona waktu. Nah itu jadi masalah juga kayak Bro Ruby itu mungkin ya. Sebentar. Mas Atau Felix ini pacar sama istrinya beda-beda berarti ya? Kok sama. Pernah LDR, pernah LDM. Mantan pacar saya yang sekarang istri saya, Mas. Oh iya. LDR saya. Oke ya. Saya udah ya lumayan lama lah, sekitar 4 tahunan LDR sama LDM lah kalau digabung. Nah, kalau durasi waktu ketemu selama pacaran, kita dulu pernah pacaran sekitar 3 tahun, 4 tahun itu. Pacaran itu cuman bisa dihitung 6 bulan ketemu tuh nggak ada, Mas. Jadi kita LDR terus gitu. Nah, yang jadi masalah itu mungkin karena satu, saya orangnya tipenya agak cuek ya. Jadi kadang kalau mau ngapa-ngapain tuh suka lupa ngabarin gitu. Nah, itu yang menjadi isu juga sih dalam hubungan. Ya benar sih, seharusnya meluangkan waktu dalam setiap waktu untuk menghubungi. Tapi terkadang keasikan dengan kegiatan, sudah autis dengan kegiatan itu saya sering lupa gitu. Nah, untung pasangan saya sabar terhadap saya gitu. Karena saya orangnya kan aneh, kata Bro Ruby juga kan. Mungkin itu saja sih. Kalau komunikasi ya seharusnya idealnya kayak Mas Adi bilang, kayak gitu, harus selalu menjaga dan harus selalu percaya gitu. Tapi sejauh ini sayanya nggak ada aneh-aneh, jadi aman aja sih. Mungkin kalau sebelah saya kurang tahu, Mas Leon monggo mungkin bisa diceritakan. Kalau LDR sih pernah ya. Ya, makasih Mas Leon. Oke, makasih. Wah, menarik ya, Mas host ya. Sekian. Gimana Mas Leon? Gimana Mas Leon? Enggak sih. Ya, kalau menurut aku teknologi kan fasilitas. Tapi bagaimana kita bisa menyalurkan energi? Nah, energi. Iya dong, energi kan bisa jadi laki-laki atau cewek-cewek itu berlebih energi, bisa dialihkan ke yang positif atau negatif, atau yang emang orang berkebutuhan terlalu banyak ingin afeksi fisik, balik lagi ke situ. Jadi sebelum melihat itu mungkin dilihat juga keputusan yang akan diambil, apakah memang mau LDM, LDR atau mau barengan. Menurut aku sih gitu, lebih ke arah penyaluran energi. Karena sudah menikah gitu Mas Leon ya, jadi harus kan sama-sama tahu kebutuhan fisik juga gitu lah ya. Betul, afeksi fisik terutama. Oke, saya mau tanya lagi sih, segala sesuatu tuh ada positif negatifnya lah pasti. Tapi sebelum ke situ, saya heran sama Mas Ruby sama Mas Eka, ini satu ruangan ya kok makannya biskuit sama-sama barengan itu loh. Mas Ruby tuh diambil Mas Ruby. Nih. Ya kan? Oke, saya mau tanya nih. Enggak. Saya mau tanya nih. Gimiknya udah. Saya mau tanya nih. Salah gimiknya. Menurut kalian keuntungan dari LDR dan LDM itu apa sih? Mungkin dari Eka dulu, Bro Eka monggo. Keuntungan dari LDM, LDR. Pasti segala sesuatu ada untung ruginya lah, ada positif negatifnya. Jarak tidak menentukan kualitas hubungan lah ya, itu yang pertama sih. Jarak tidak menentukan kualitas hubungan. Kalau kita bicara untung dan rugi, sebetulnya lebih banyak nyari ruginya ya. Ruginya jelas, kita jauh dari istri, dari anak gitu. Kalau buat teman-teman yang sifatnya kuliah, bisa jadi akan selesai dalam 2-3 tahun lagi gitu. Tapi yang sifatnya kayak saya sebagai pekerja, saya akan sampai kerja sampai kapan gitu. Terus dapat dihitung berapa hari dalam setahun saya ngeloni anak istri saya dibanding saya ngeloni bantal guling di mes. Perbandingannya akan jauh lebih lama saya ngeloni bantal guling di mes gitu. Yang di rumah jarang gitu. Itu kalau kita hitung secara matematis sudah jelas saya rugi bandar gitu.
Itu kalau kita bicara ruginya, yang jelas waktu yang kita utilisasi atau kita manfaatkan buat keluarga berbanding dengan waktu yang kita manfaatkan untuk perusahaan ya. Kalau biasa orang LDM itu kan karena bekerja. Kalau keuntungannya itu jadi teman-teman akan betul-betul merasakan, yang bisa merasakan ya, kebutuhan kita akan keluarga. Jadi semakin kita jarang, semakin kita jauh sama keluarga itu, kalau waktu kita dekat itu jadi bener-bener waktu itu pengennya tuh dimanfaatkan banget. Yang namanya meluk anak, meluk istri itu bener-bener itu something special gitu. Saya juga pernah merasakan yang namanya hidup rumah tangga satu atap gitu, kurang lebih hampir 3 tahun ya, waktu saya sempat resign dan tinggal di Jakarta. Ya benefitnya banyak, dekat gitu, dan akhirnya menghasilkan anak. Tapi memang Gimana? Dan akhirnya menghasilkan anak. Jadi saya memang dulu tuh resign buat bikin anak. Nah, akhirnya jadi itu tujuannya tercapai, dan akhirnya saya kerja lagi dan terpaksa harus LDM lagi. Agak sedikit beda memang. Coba teman-teman nanti ketika pulang setelah ya merasakan Mas Adi nanti atau Mas Ferry kan nanti juga pasti merasakan setelah lama bekerja, pulang itu rasanya itu luar biasa lah dibanding kita tiap hari ketemu. Dan ya nanti bisa positif bisa negatif. Kalau positifnya ya benar-benar kita bisa meluangkan waktu yang spesial, kita fokus, atau negatifnya kita jadi jor-joran menghabiskan banyak uang buat waktu yang pendek itu sih. Berarti positifnya bisa nambah anak lagi gitu ya? Kalau positif ya nambah Mas, kalau Ya makanya nambah. monggo Mas Eka bisa nunjuk siapa? Ini pertanyaannya soalnya agak tricky karena monggo. Tricky. Betul trik. Robi, jangan bilang minta diulangi pertanyaannya. Positifnya Mas, positifnya karena kita, negatifnya banyak, saya setuju. Yeah. Menurut saya belum menikah, tapi menurut saya kita kalau deket ya, kalau deket kita secara fisik ada gitu, tapi pasti benar kata Mas Farid, pasti ada sisi positifnya. Kalau saya sebagai manusia yang pada kodratnya itu harus berpikir, menurut saya sisi positifnya itu kita jadi lebih kreatif. Kita harus, kita mau effort gitu loh. Tergantung seberapa besar keseriusan teman-teman gitu kan. Kita itu jadi mau effort untuk membuat kehadiran kita itu dirasakan walaupun nggak secara fisik gitu lah. Kita jadi kreatif kan. Kita bikin apa nih yang buat hubungan ini agak beda dari yang LDR biasanya gitu. Mas Robe mancing kayaknya, mancing. Mas Robe mancing. Ya gitu. Ya, saya sendiri berusaha memanfaatkan teknologi untuk ya supaya kita bisa dirasakan lah ke peran kita atau kehadiran kita itu buat pasangan kita. Ya, saya setuju Mas Robe. Itu contoh kemarin seperti saya mengirimkan produk Ralali itu ke istri saya, itu suatu contoh lah kreativitas kita untuk mengirimkan perhatian. Nah, Ralali itu apa? Ralali itu salah satu produk dari teman saya tentang susu almond yang sangat bergizi gitu untuk ibu hamil. Bukan itu idenya Mas Eka ya Mas Felix? Apa itu? Kirimin bojomu Ralaliku ngono. Oh ya enggak lah, itu ya kreativitas saya apa namanya, secara manusia itu otak digunakan untuk berpikir, seperti kata Mas Robe, jadi harus kreatif. Gitu Mas Robe, mau nunjuk siapa monggo? Ya begitu, kita jadi lebih effort untuk memberi, untuk membuat kehadiran kita itu ya ya gitulah. Dan itu mungkin saya nggak tahu, mungkin effort kita itu juga dirasakan kan, lebih dirasakan oleh pasangan kita gitu. Ya nggak biasa lah gitu kan.
Begitu. Monggo Mas Leon kalau mau ada yang mau ditambahin. Woi, Mas Leon, positifnya. aku udah berpengalaman LDM yang gagal. Jadi dalam LDR atau LDM ini mungkin aku lebih bisa belajar bagaimana untuk integritas, komitmen, sama memang terbuka. Positifnya itu, kalau ruginya sih banyak ya. Jadi Ya, intinya begitu. gini ya Mas Leon ya, berarti dengan adanya kita LDR, LDM itu membuat kita belajar menjadi pribadi yang lebih berkomitmen, berintegritas gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita jalani, kita lakuin itu akan ada baiknya nanti di kehidupan kita bukan kehidupan selanjutnya, kehidupan kita dalam tahap selanjutnya gitu ya. Berumah tangga, iya itu Ya. menurut gue ya memang itu benar-benar diuji, jauh nggak kelihatan, waktunya beda mungkin juga. Itu benar-benar susah, gampang banget dimanipulasi. Monggo Mas Anda Leon. berhasil memanipulasi. Apa, Mas Eka? Dan apakah Anda berhasil memanipulasi? Oh, aku tidak merasa memanipulasi, cuman bagaimana menyalurkan energi. Monggo Mas Leon, mau milih siapa? Aku memilih Mas Ade. Mas Ade, monggo. Energinya berlebih juga dia. Ya kalau ngomongin energi dari Mas Leon, menurut saya energi saya sama Leon hampir-hampir sama ya. Saya tipis sedikit di bawah Leon. Tipisin. Cuman bisa dibilang saya tidak lebih berani daripada Leon. Anyway, teman-teman, kalau masalah positif sama negatif tadi dibilang Mas Eka sama Mas Robe udah cukup jelas. Yang menarik di Mas Robe itu sebenarnya udah sempat kita bahas di podcast atau video episode sebelumnya, gimana teman kita ini bisa membuat sesuatu dari teknologi Wi-Fi. Kita beri aplaus dulu. Lampu keharmonisan nama alatnya. Iya. Bayangkan pacarnya Robe yang ada di Pulau Jawa bisa mematikan lampu bubuknya Mas Robe itu dipraktekin sekarang. Itu kira-kira 1-2 tahun lagi akan berkembang Mas Adi. Iya. Pacarnya mematikan Robe-nya. Alih-alih untuk mencairkan asuransi jiwanya Robe. Ya. Nah, kalau di saya sendiri untuk positif sama negatifnya, positifnya aja Mas, negatif udah biasa. Iya benar sih. Banyak. Tetapi menurut saya positif dan negatif itu akan selalu beriringan ya. Ada masanya waktu itu anak dan istri saya bisa ada di Jepang karena waktu itu istri saya sedang akan proses ujian untuk studi lanjut dia, dan di situ kurang lebih bisa bersama untuk 3 bulan. Dan positifnya memang seperti dibilang Mas Eka itu menurut saya terasa sekali. Jadi begitu kita bersama keluarga, energi yang dibilang Mas Leon tadi itu sangat terasa. Jadi teman-teman kalau sudah berkeluarga atau sebagai keluarga baru ya, energi yang dulu kita kayak misalnya masih single, mungkin Mas Robe nih masih single, dia bisa menjadi lebih kreatif untuk membuat sesuatu dari Wi-Fi menjadi Wi-Fi cinta. Yang dari kita sudah berkeluarga kemudian ada sesuatu hal lain yang energinya itu sebenarnya sama tetapi kemudian diekspresikan berbeda. Sebenarnya hal yang sama sudah terasa di Mas Leon. Cuman kalau Mas Leon tadi dibilang masalah integritas, komitmen atau yang lain sebagainya itu bisa saya bilang jalan hidup kita memang kemudian tidak bisa ditebak ya, berbeda-beda. Tapi saya yakin Mas Leon akan bisa dapat yang sorry, saya agak belok. Nah,
Amin. Amin. Nah, kembali ke saya, sebenarnya dari situ dapat energi itu bisa membuat menurut saya hal yang saya harus kerjakan antara di lab dan di rumah itu bisa lebih terstruktur ya. Walaupun seharusnya itu tidak menjadi excuse, tapi saya hanya merasakan energi yang lebih untuk bisa membuat itu menjadi lebih teratur. Tapi minusnya memang begitu, misalnya nih anak kurang sehat atau kemudian dia baru swing mood, kita harus punya effort lebih. Nah, efeknya saat kita harus ke lab, ya energi kita agak sedikit berkurang, capek, kemudian tapi harus kita manage. Sebaliknya saat kita harus berpisah dengan keluarga, kita kehilangan energi itu, tetapi kita punya banyak waktu untuk manage semuanya. Pernah suatu waktu saat saya belum dapat kayak TikToknya jam produktif itu, bisa satu hari saya punya banyak waktu di lab tetapi kurang produktif. Itu menurut saya ya nggak bermakna. Jadi kalau saya bisa milih ya, karena mempertimbangkan positif negatifnya ya, saya akan lebih milih jika ada keluarga di dekat kita. Karena bagaimanapun juga yang sudah disebut Mas Leon, Mas Eka, Mas Robi, Mas Felix itu sangat berpengaruh. Maksudnya seperti masing-masing orang beda antara afeksi fisik, kemudian atau hanya dengan memberikan perhatian secara kreatif, terus merasa lebih diperhatikan, itu masing-masing berbeda. Tapi untuk bagi saya, begitu saya ada afeksi fisik, saya lebih merasa enak. Sebenarnya ini agak sebetulnya agak beda kalau dengan Mas Felix. Tadi Mas Felix bilang orangnya cuek. Tapi gimana Mas Felix sekarang merasakan LDM dan kayaknya sedang menunggu buah hati ya? Ini pasti berbeda dengan posisinya dulu LDR yang cuek. Gimana Mas Felix? Ya kalau dilihat sih, apalagi kan kalau kondisi istri baru hamil tuh, ya kita harus effort lebih sih memang. Cuman positifnya dari LDM itu kalau dilihat salah satunya itu kita lebih menghargai waktu, Mas. Jadi seperti tadi dibilang, segala sesuatu yang kita kerjakan lebih dihargai. Kedua, pasangan lebih dihargai juga. Kenapa? Karena kita secara tidak langsung kan mengeluarkan effort lebih gitu untuk melakukan sesuatu ya. Jadi otomatis pasangan itu akan lebih, apalagi kalau contoh seperti saya kan, saya kalau PP Jember itu kan agak lumayan lah effortnya. Misal kalau perjalanan aja udah 10 jam gitu kan. Jadi dari situ kan ada suatu label tag lah ibaratnya. Wah beneran berarti memang perjuangan untuk LDM itu keras gitu. Jadi penghargaan terhadap pasangan itu akan lebih timbul gitu. Terus yang memang hal yang paling terasa tambahan itu biasanya positifnya kita belajar hal baru. Jadi ya bisa cenderung kreatif, bisa cenderung mau nggak mau kita belajar. Misal Mas Ade di Jepang, mau nggak mau Mas Ade harus bisa masak kan, karena jauh dari istri gitu kan. Jadi hal baru yang ada itu ya kita bisa belajar masak, kita bisa setrika, bisa macam-macam, atau mungkin istri nanti bisa ya istri nanti bisa punya kapital lain, misal ngurusin apa gitu. Jadi secara positif dari hubungan LDM itu pasti ada gitu. Ya walaupun ya semua orang tahu lah LDM itu negatifnya seperti apa lah. Ya. Nah itu tadi kan kapita yang mungkin ada tambahan lah buat kita semua secara LDM. Tetapi pertanyaannya kembali sih, LDM itu kan suatu pilihan ya. Nah kenapa sih LDR ini enggak? Kalau LDR wajar lah nggak dibawa ya karena masih pacaran. Nah karena kita budaya timur. Nah kalau LDM ini alasannya kenapa sih istri nggak dibawa ke tempat kita kerja? Mungkin dari saya dulu aja, biar saya nanti langsung nunjuk, nggak balik ke saya lagi ya. Kalau saya pribadi, itu kenapa saya nggak membawa istri saya? Yang pertama adalah, pertama istri juga posisi masih kerja. Nah kerjanya itu kebetulan sudah di Jogja ya. Jadi, Mas Robe, kenapa ketawa-ketawa Mas Robe? Ya Jos. Biar nggak muter-muter Mas Robe, dari saya dulu aja. Jadi dari situ istri masih kerja, jadi
memang kita baru menikah, otomatis kebutuhan juga masih lumayan banyak. Jadi salah satu hal yang mendasar dari masalah uang, jadi kita nggak bisa pungkiri lah untuk masalah penghasilan itu jadi penting juga. Jadi itu pilihan, jadi saya yang memilih untuk pulang pergi dari Jember ke Jogja. Dan di Jogja pun istri sudah ada orang tua juga, jadi saya agak nyaman lah meninggalkan istri seperti itu. Dan memang saya di sini posisi sudah pegawai tetap, jadi agak susah juga kalau mau melepas dari sini untuk menuju ke universitas lain gitu. Mungkin begitu. Kalau Mas Leon, kenapa kok nggak diajak dulu waktu LDM? Ya, balik ya tadi keputusan ya, karena memang waktu itu tidak bisa, tapi ini nih perlu diingat. Jadi ternyata memang LDM selama itu sepertinya tidak bisa. Jadi harus ada titik di mana harus dibahas kapan harus bareng. Atau minimal kayak Mas Eka bisa balik beberapa bulan. Tapi aku dulu juga balik sih, cuman memang kayaknya kalau aku nggak bisa ya kalau nggak bareng ya. Jadi memang harus terbuka aja, mau dibahas gimana nih, kapan titiknya kita harus kumpul benar-benar gitu. Seperti itu sih Mas Felix. Ya, aku pilih Mas Ade. Ya, saya tersentuh sebenarnya dengan ceritanya Mas Leon. LDM, ya kalau teman-teman yang teman-teman yang dengar cerita Mas Leon sih memang biasa. Tapi sebenarnya di balik semua itu, Leon itu anaknya yang sangat sebenarnya dia anaknya tulus ya. Cuman di balik ketulusannya dia memang seperti itu. Oke. Jadi ya sama semua orang tulus, itu masalahnya itu deh. Ya itu dia. Sama mbak-mbaknya yang di sana-sana itu tulus dia. Itu dia. Kita tidak boleh membeda-bedakan, Robi. Itu dia. Aduh, saya jadi ketulan Robi. Pertanyaannya apa tadi ya? Kenapa kok nggak diajak? Memilih LDM? Ya, oke, seperti tadi yang sempat saya cerita, sebenarnya saya rencananya tidak ingin LDM, cuman alasan saya hampir sama, atau mungkin kondisi saya hampir sama dengan Mas Felix. Jadi istri juga masih bekerja karena posisinya sama-sama pengajar ya, jadi kita masih punya tugas untuk mengajar. Kebetulan saya sudah dapat izin belajar, tapi istri masih belum dapat karena belum dapat tempat untuk studi lanjut. Nah, prosesnya pun tidak bisa berbarengan waktu itu karena posisi saya mendapatkan tempat studi dulu di Jepang, lalu sebisa mungkin mendesain istri itu akan studi bareng di tempat yang sama. Dan itu rencananya memang jeda setahun, cuman karena kita hanya bisa berencana ya, Tuhan yang akan memberikan jalan. Prosesnya baru mungkin kalau lancar bisa di bulan Oktober ini. Tapi kemudian ada COVID ya kita berencana lagi. Ini menarik sih ini Bro Ade. Mohon maaf aja ini. Maksudnya ini kan cerita Bro Ade ini juga sedikit menarik ya. Yang saya khawatirkan begini Bro Ade, ketika nanti istri Bro Ade berangkat sekolah, Bro Ade nanti pas akan balik barengan sama istri dengan melanjutkan postdoc dulu atau gimana nantinya rencananya? Nah itu semuanya berdasarkan tadi yang saya sempat bilang, saya lebih memilih kalau bisa bersama, maka saya akan membuat effort lebih agar saya bisa postdoc. Jadi memang rencana saya akan selesai sekitar 2021, setelah itu saya usahakan untuk bisa postdoc sehingga anak dan istri saya bisa bersama dengan saya, atau kebalikannya, saya dan anak bisa bersama dengan istri menyelesaikan studinya. Nah itu tadi, begitu itu kita bisa jadi pilihan, ya kita harus mengenali diri lagi. Tadi kalau Mas Leon sudah berbicara secara tidak langsung bahwa dia sebenarnya
bisa untuk untuk meninggalkan afeksi fisik. Tapi kemudian jika ada teman-teman yang enjoy dengan LDM, ya sepertinya pun tetap akan berujung seperti yang Mas Leon bilang, harus ada TikTok-nya akan kapan proses LDM itu. Tapi ini akan sangat sedikit berbeda jika case-nya seperti Mas Eka ya. Mas Eka itu kan tadi dibilangnya period by period. Tapi tadi yang ditanyakan Mas Felix itu kan, kenapa kita tidak mengajak keluarga? Kenapa Mas Eka? Kenapa nggak diajak tuh anak dan istri ke Kalimantan sama-sama tinggal di site gitu? Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan menyengsarakan gitu ya? Iya, nggak ketahuan. Kalau sana kerja keras, makan susah. Kasian. Remote area. Enggak sih. Jadi sebetulnya balik lagi ke, ya memang itu pilihan. Pertanyaan adalah kenapa memilih itu gitu kan? Ya yang jelas sih ini tips and trick juga sih sebetulnya bahasanya jadinya. Kalau saya dan istri sebelum kita memutuskan antara membawa keluarga atau tidak, visi misinya dulu yang harus jelas. Misalkan kita bicara perusahaan ya. Visi misi dulu harus jelas, arahnya kemana harus jelas gitu. Kalau saya macam nggak punya plan, kita mempertimbangkan anak. Oke, clear, kita tidak akan memilih tempat saya bekerja untuk mendidik anak. Kita akan pilih kota yang lebih besar, yaitu Jogja. Kami yakin ini sih anak kami kalau pertumbuhannya di kota Jogja akan lebih bagus, itu satu. Kemudian yang berikutnya kayak tadi Mas Adi bilang, ini sama Mas Leon bilang, ini mau sampai kapan? Dan itu juga sudah masuk dalam ke arah pandangan kami. Jadi kami ini akan bisa kira-kira sampai kapan. Hubungannya sama kreativitas. Ketika kita jauh-jauhan ke sini juga nggak pengen gitu. Pasti akan timbul kreativitas, effort apa yang harus dilakukan supaya nanti family kita bisa bareng. Kalau Mas Dewi bicara dengan jenjang pendidikan dan strategi bagaimana sekolahnya, ya saya akan berbicara gimana saya akan menyusun penghasilan di luar nanti ketika saya harus bersatu dengan keluarga sih itu. Jadi intinya sih itu tergantung dengan visi dan tujuan bareng ya. Jadi sebelum teman-teman memutuskan, saya kan sebetulnya gini, dulu nikah LDR, kemudian saya resign sempat bareng, kemudian LDR lagi. Nah, waktu saya menyusun rencana sama istri LDR yang tahap kedua ini, ya memang sudah punya proyeksi ya, kita akan LDR kira-kira sampai kapan, nanti tujuan finalnya, finishnya, garisnya akan seperti apa. Bentar, Mas Eka itu habis nikah LDR-nya sama siapa, Kak? Sama istri saya. Oh, berarti nggak jadi nikah? LDM. Katanya R tadi rumah tangga. Oh iya ya, R-nya rumah tangga ya. Saya salah. Rumah tangga. Ya itu sih masalah, jadi kita harus punya tujuan bareng sama istri, visi misi dan tujuan bareng. Jadi jelas maksudnya LDR ini akan sampai kapan, kemudian responsifnya memang itu dari responsibility bersama aja. Tinggal dikalibrasi nanti tiap tahunnya mana yang sesuai schedule, apakah akan mundur atau akan maju. Tapi kalau kita nggak punya garis finishnya mau kayak apa ya, pasti nanti akan banyak perdebatan lagi dalam proses LDR ini. Itu sih. Oke, Mas Robi monggo terakhir. Planning kalau Robi mungkin. Planning. Karena saya masih LDR jadi nggak bisa ngajak ke sini kan. Nanti apa kata tetangga? Emang ada tetangga? Bentar, Robi. Boleh saya nanya, itu kan LDR-nya setengah perjalanan di Kanada tuh? Ya, baru. Dan ini yang paling lancar deh. Iya, tapi sebenarnya agak topiknya jadi miss ya. Maksudnya Robi ini berarti bisa PDKT secara LDR. Iya, kita bisa, kalau kata Sujiwo Tejo itu kan kita bisa merencanakan menikah dengan siapa, tapi kita tidak bisa merencanakan mencintai siapa. Betul. Oke, mungkin itulah sekelumit cerita para pejuang LDM LDR di angkringan GTO. Jadi sedikit banyak kita banyak dukanya, tapi bisa mungkin kita tetap mengambil positifnya.
Dan semoga podcast ini, bincang-bincang ini, obrolan-obrolan ringan ini dapat berguna buat teman-teman yang juga mengalami atau sedang LDM. Dan terlebih teman-teman yang mempunyai pilihan untuk tidak LDM, lebih baik tidak LDM. Gitu, karena LDM itu dilarang. Karena apa? Kata Mas Leon, afeksi itu penting. Ya Mas Leon ya. Kita sudahin dulu untuk obrolan kali ini. Semoga segala sesuatunya bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya, ditambahin di kolom komentar. Kalau pengalaman-pengalaman menarik LDM juga bisa diceritakan. Kurang lebihnya kami di sini hanya sharing. Yang baik diambil, yang buang dikasih ke Mas Leon. Oke? Selamat tinggal. Dadah. Terus rencananya gimana Mas Robe? Tahun ini, tahun depan, biar LDM atau biar dibawa? GTO angkringan selanjutnya aja. Loh, katanya nggak mau dibahas Pi. Mungkin topik berikutnya Mas Robe wajib sharing bagaimana mendapatkan wanita dengan jarak Jauh.